Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Nah, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu, tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta agar proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan kami pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu, kami harus undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita, yaitu menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia bagi kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia bagi bangsa Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar berita itu tadi pagi dari radio BBC London. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia.
Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi, yang saya bingungkan, tadi Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, ya saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tak berwenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulannya, Tuan. Inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana, saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, sobat? Karena PPKI adalah bentukan badan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang karena kemerdekaan kitalah yang akan mengusung sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Sore hari, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kamas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kamas dulu ya. Kamas. Kamas, ada yang datang mencari. Siapa? Para golongan pemuda ingin berbicara penting katanya. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah terhadap sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Muhammad Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dengan PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Chairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Dejojo Pranoto. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa Anda datang kemari?
Sekarang Bung, malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah dan peperangan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku pada malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta untuk Soekarno melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga hari kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah, maka akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang kau bisa perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperuntukkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa untuk memutuskan sendiri. Baik, Bung. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Setelah golongan muda meninggalkan kediaman Bung Karno, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya semua dengan matang agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan semuanya dengan matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Begini, tampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedenan, Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Maeda di Jakarta. Bagaimana saudara-saudaraku? Apakah kalian setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Ya, ada apa? Begini, Bung.
Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda berjanji untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Atas kelancaran ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali, Bu. Bukankah tempo hari saya sudah katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI. Bisa bergerak dengan kekuatan sendirinya. PPKI adalah bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin bergerak memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kami belum siap dan kami masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita yang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin tanpa ada ketegangan. Tolong dibuka katanya. Saya mengerti perhitungan Anda mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum memikirkannya dengan matang, tapi saya yakin kita dapat memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar dan saya percaya mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu, Bung. Asalkan kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menolak proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi dia akan tahu agar kita memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira angkatan Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, Bu. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi, selamat malam. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, tolong singkat saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang dilaksanakan pada esok hari. Benarkah? Saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Terima kasih, Laksamana Maeda. Baiklah, silakan masuk. Baiklah, silakan dulu.
apakah ada pena dan kertas, Laksamana Maeda? Sebentar, saya ambilkan. Ambilkan pena dan kertas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita kan sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lainnya. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat atas jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong kau kritik teks proklamasi ini. Baik, Bung. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Pada saat yang sama, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih atas Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah mempunyai rencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buat bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya, bendera pusaka, Sangsaka. Dan warnanya merah putih, menjadi Sangsaka Merah Putih. Baiklah Pak, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bicarakan besok.
Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Merdeka!